Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep mall. Yang pertama yang akan kita lihat, apa sih yang mall itu gitu ya. Nah, mall adalah itu sama istilahnya dan lusin ya. Satu lusin itu kan 12 buah. Jadi apapun benda kalau dikatakan satu lusin itu artinya 12 buah. Misalkan satu lusin gelas itu adalah isinya 12 buah gitu. Tapi kita jarang menggunakan lusin ini untuk beberapa benda, misalkan mobil. Kita jarang mengatakan satu lusin mobil karena ya jarang lah orang yang mau membeli mobil dalam bentuk lusinan gitu ya. Jadi lusin ini digunakan untuk benda-benda yang ukurannya tertentu, misalkan gelas, piring, itu lusin. Nah, kalau satu lusin adalah 12 buah, kalau satu mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu. 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka apa ini gitu ya. Oke, kita lihat dulu angka itu apa sih. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu gitu. Jadi kalau 6,02 kali 10 pangkat 23 artinya ini kan sama saja dengan 602 kali 10 pangkat 21 gitu ya. Jadi artinya ada angka 602, kemudian ada 0 sebanyak 21 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah segitu. Satu mol ini segini ini, 602, nolnya ada 221 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka apa ini? Kalau 1 miliar kan 10 pangkat 9. Nolnya ada 9. Kalau nolnya ada 12, triliun. Kalau nolnya ada 15, namanya kuadriliun. Nolnya ada 18, kuantiliun. Nah, yang 21 itu sekstiliun. Nah, kita jumlah yang miliar aja sudah wah ya, apalagi yang sekstiliun gitu. Nah, kenapa sih seperti ini? Kita lihat dulu. Aduh, ketutup angka 0, nggak apa-apa lah. Jadi kalau satu mol dari softball itu ya, ini yang softball ini, itu isinya sama dengan, ukurannya sama dengan satu buah bumi. Ya kebayang, berarti kalau satu mol dari softball ya sebesar itu gitu ya. Satu lagi shot put balls, ini bola tolak peluru. Satu molnya itu sama dengan massa dari bumi. Ya kalau ditimbang seperti ini, massa dari satu mol bola tolak peluru itu sama dengan massa dari bumi gitu ya. Jadi besar banget, besar sekali. Kalau satu lusin cuma 12 buah. Kalau satu mol 602 sekstiliun, artinya banyak. Jadi besar sekali ya. Nah, kenapa angkanya sebesar ini? Karena memang mol itu digunakan untuk atom gitu ya. Ini saya dapatkan dari internet tentang satu mol atom karbon itu cuma 12 gram. Yang karbon ya, satu mol dari karbon itu cuma 12 gram. Sedangkan kalau ini kan satu mol dari bola tolak peluru itu sama dengan massa dari bumi gitu ya. Kalau satu mol karbon itu cuma 12 gram. Satu mol belerang itu cuma 32 gram. Nah, kalau satu mol atom besi itu ada, wah salah angka ini. Bukan 12 gram, mungkin ke copy dari sini ya, gambar dari internetnya. Satu mol atom besi itu cuma 56 gram. Gitu. Jadi kenapa satu mol menggunakan angka sebesar ini? Karena memang yang digunakan itu adalah untuk atom gitu ya, untuk yang kecil-kecil gitu. Jadi bisa kita lihat satu mol atom karbon itu cuma 12 gram ya. Karbon itu yang kayak jelaga gitulah, karbon. Kalau belerang yang mungkin kalian sering lihat di televisi
ada penambangan belerang di kawah Ijen itu ya. Oke. Nah, berikutnya, jadi kalau satu lusin adalah 12 buah benda, satu mol adalah 602 sekstiliun, maka kalau satu lusin itu 12 buah, kalau 2 lusin itu 24 buah ya. Kalau 3 lusin artinya sama dengan 3 kali 12. Kalau 4 lusin 4 kali 12 gitu ya. Kalau 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 2 mol berarti 2 kalinya ya. 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 3 mol ya 3 kalinya. 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi kalau kita akan menghitung jumlah partikel itu sama dengan mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau sebaliknya berarti mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka ini yang 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sering disebut sebagai angka Avogadro ya, bilangan Avogadro. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Berapakah mol dari 40 gram NaOH? Tadi rumusnya mol itu sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR ya. Ini karena NaOH jadi MR NaOH. Massanya tadi sudah diketahui 40 dibagi dengan MR NaOH itu jumlah dari AR Na ditambah dan ARO ditambah dengan ARH. Sama dengan 40 per 23 tambah 16 tambah 1 ya. Sekali lagi untuk AR kalian bisa lihat di sistem periodik ya. 40 dibagi dengan 23 tambah 16 tambah 1 itu juga 40, sama dengan 40. Berarti ini adalah 1 mol. Oke, kalau 28 gram KOH bagaimana? Setengah per 4 kg gula pasir bagaimana? Sekarang berapakah massa dari 1 mol air? Tadi massa itu sama dengan mol dikalikan dengan AR atau MR. Karena ini air, jadi MR ya. MR H2O sama dengan 1 dikalikan dengan H2O itu dari 2 buah ARH ditambah dengan ARO. Jadi sama dengan 1 kali 2 kali 1 tambah 16 sama dengan 18 gram. Kalau setengah mol bagaimana? Garam dapur. Kalau 0,35 mol juga bagaimana? Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana volume dari 1 mol gas ya. Ini sering disingkat sebagai VMG, yaitu volume molar gas ya. Volume 1 mol gas artinya gitu. Nah, volume 1 mol suatu gas pada keadaan standar adalah 22,4 liter. Apa itu keadaan standar? Yaitu di mana suhu ruangan itu adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin ya, suhu mutlaknya, dan tekanannya 1 atmosfer atau 76 cm air raksa. Itu adalah keadaan standar. Nah, pada keadaan standar volume 1 mol suatu gas itu adalah 22,4 liter. Jadi kalau kita punya 1 mol uap air misalkan, maka ini volumenya adalah sama dengan 22,4 liter. Ya, gas apapun asal pada keadaan standar volume 1 molnya adalah 22,4 liter. Bagaimana kalau 2 mol? Berarti 2 kali 22,4 liter gitu ya. Kalau setengah mol berarti setengah kali 22,4 sama dengan 11,2 liter gitu ya. Jadi untuk menghitung volume gas pada keadaan standar kita gunakan mol sama dengan sama dengan mol kali 22,4 liter. Jika mau mencari molnya sama dengan volume
gas pada keadaan standar dibagi dengan 22,4 liter gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Berapakah volume dari larutan HCl pada keadaan standar? Wah, ini akan bisa dihitung ya, karena kita sekarang menggunakan volume gas gitu. Ini larutan HCl. Jadi ya kita tidak akan bisa hitung. Ada bisa dihitung nanti, tapi kalau kita bisa menggunakan yang lainnya nanti ya. Dan diperlukan diperlukan sifat-sifat yang lainnya lagi. Jadi yang dapat dihitung itu adalah seperti ini. Berapakah volume dari gas-gas berikut pada keadaan standar misalkan. Kalau 2 mol uap air, tadi kita lihat volume itu sama dengan mol dikalikan dengan 22,4. Ya, sama dengan 2 kali 22,4 sama dengan 44,8. Bagaimana kalau 0,25 mol gas hidrogen? Sekarang berapakah mol dari gas-gas berikut pada keadaan standar? Misalkan 5,6 liter gas belerang trioksida. Kita tahu tadi rumusnya mol sama dengan volume dibagi 22,4. Jadi sama dengan 5,6 dibagi 22,4 itu sama dengan 0,25 mol gitu ya. Kalau 224 ml gas nitrogen gimana? Ini mililiter ya. 1 liter sama dengan 1000 ml. Nah, itu kalau pada keadaan standar. Sekarang kalau pada bukan keadaan standar bagaimana? Yang pertama adalah biasanya diketahui pada keadaan RTP, yaitu room temperature and pressure. Jadi keadaan suhu kamar ini ya. Suhu kamar, di mana suhunya adalah 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin ya. Kan 0 derajat Celcius itu sama dengan 273. Jadi kalau 25 derajat Celcius adalah ditambahkan 273, jadi sama dengan 298 Kelvin. Tetapi tekanannya tetap 1 atm atau 76 cm air raksa. Nah, pada keadaan RTP itu volume 1 mol gasnya adalah 24,5 liter. Jadi sama dengan tadi rumusnya ya. Volume sama dengan mol kali 24,5. Itu kalau pada keadaan standar. Keadaan suhu kamar. Sekarang kita tidak tahu kalau suhu dan tekanannya yang lain bukan pada standar ataupun pada suhu kamar, maka kita gunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dalam satuan atmosfer, V adalah volume dalam satuan liter, N sama dengan mol, sedangkan R adalah tetapan gas yaitu 0,08205 liter atmosfer dibagi dengan per mol Kelvin. Dan suhunya T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Oke, kita lihat sekarang berapa volume dari gas-gas berikut pada suhu kamar. Yang pertama 2 mol gas oksigen. Tadi kalau pada suhu kamar volume sama dengan mol kalikan 24,5 ya. Jadi sama dengan 2 kali 24,5 sama dengan 49 liter. Kalau 3 mol gas nitrogen bagaimana pada suhu kamar? Kalau 0,25 mol gas amonia? Sekarang berapakah volume dari 2 mol uap air pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer? Ini bukan suhu kamar ya, dan juga bukan keadaan standar. Jadi kita gunakan PV sama dengan nRT. Ini tadi P-nya 2 kali volumenya dicari. V sama dengan molnya ada 2. Tadi R-nya adalah 0,08205. T-nya ini 27 tambah 273 ya. Saya sama dengan 300 kali 300. Jadi V 2V sama dengan ya ini coret dulu ya angka 2-nya. Jadi V sama dengan 0,08205 ke 300 sama dengan 24,615.
Sekarang berapakah volume dari 0,25 mol gas etuna dengan rumus C2O2 pada suhu 127 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali dalam video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.